Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk digunakan. Kita baca ulang sekilas. Faslun pasal wayahrumu dan haram. Wayahrumu dan haram isti'malu penggunaan awani bejana az-zahabi emas wal fiddati dan perak. Illa kecuali lidharurati karena ada keadaan darurat. Jadi kita diharamkan untuk menggunakan wadah. Wadah itu macam-macam kan, ada wadah untuk makan, ada wadah untuk minum, ada wadah untuk menyimpan makanan, ada wadah untuk menyimpan air, ada wadah untuk tempat celak dan lain sebagainya. Itu kita diharamkan untuk menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Illa kecuali lidharurah, ada keadaan darurat. Keadaan darurat itu misalnya tidak ada lagi alat yang bisa digunakan untuk minum. Misalnya dia nggak punya tangan, dia tangannya nggak ada, terpotong. Kemudian yang ada di situ cuman ada gelas yang terbuat dari emas, sedangkan dia nggak bisa ngokop, tidak bisa ngambil karena dia nggak punya tangan. Maka pada keadaan seperti ini dibolehkan seseorang atau orang tersebut untuk minum memegang botol atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang normal ini bisa melakukan segala sesuatu dengan sangat normal, maka tidak boleh kita menggunakan bejana emas dan perak. Di dalam fikih, kenapa kok ada pembahasan emas sampai ada bejana emas dan perak? Karena dulu ya lazim ada banyak di masyarakat dulu. Tapi kalau sekarang tidak ada ya. Bahkan mungkin penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di Indonesia juga kelihatannya tidak ada yang menggunakan bejana wadah yang terbuat dari emas atau perak digunakan untuk makan dan minum. Ya, tapi zaman dulu banyak penguasa-penguasa itu secara terang-terangan, raja-raja itu secara terang-terangan makan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Selain diharamkan untuk menggunakan bejana-bejana tersebut, kita itu juga diharamkan ittikhadzuha, tidak boleh membuat, membeli. Sampean merasa punya uang banyak, kemudian iseng beli piring emas, jadi bukan serius lagi, beli seperti itu iseng misalnya. Kok sampean iseng beli emas, beli piring yang terbuat dari emas, maka itu tidak boleh meskipun tidak digunakan. Kenapa dilarang? Karena kebanyakan orang yang mengambil, membeli, membuat itu akan mengakibatkan pada suatu saat nanti dia akan memakai bejana tersebut. Walau meskipun inaan sebuah bejana, sebuah wadah sogiron yang kecil, kamukhulatin seperti tempat menaruh butiran-butiran celak. Jadi itu tidak bisa digunakan, tidak boleh. Wama dan sesuatu atau bejana atau wadah lubbiba yang dipatri bidzahabi dengan emas. Ya. Wa ma dhubbiba bidzahabi dan apa yang dipatri dengan emas, dipatri dengan emas. Kalian mungkin pernah melihat ada bejana wadah keramik yang pecah. Ada keramik terbuat dari tanah liat, kemudian pecah. Itu sebagian orang bisa menggunakan emas atau perak untuk mematri. Jadi mematri itu kan disatukan lagi antara bagian-bagian yang terpecah itu menggunakan bahan emas dan perak. Nah, jadi kalau ada bejana, ada wadah keramik atau piring, dia merepak, mau patah, mau terbelah menjadi dua, kemudian disambung menggunakan biji emas, ya, disambung menggunakan biji emas, disatukan. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk makan, tidak boleh digunakan untuk minum dan penggunaan yang lainnya. Nah, kalau yang digunakan sebagai bahan untuk mematri itu perak,
maka itu hukumnya boleh. Wala yahrumu, dan tidak haram ma dzubbiba apa-apa atau bejana yang dipatri bil fiddah dengan perak. Jadi kalau yang digunakan bahan yang digunakan untuk mematri, untuk menyambung bagian-bagian yang mau terpisah, mau pecah itu adalah emas, maka itu tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh. Baik itu bahannya sedikit, ya emasnya sedikit maupun banyak, maka itu tidak boleh. Berbeda dengan kalau bahannya itu adalah fiddah. Fiddah itu adalah perak. Kalau bahan yang digunakan itu untuk perak, atau kalau bahan yang digunakan untuk menambal itu perak, maka itu tidak diharamkan. Artinya boleh. Illa kecuali dhabbatan kabiratan lizinah, kecuali tambalannya itu besar dan tujuannya adalah untuk menghiasi. Jadi sampean punya bahan keramik, mungkin sampean pernah ke Cina gitu ya, beli keramik di rumah pecah. Karena sampean wong sugih, sampean ingin mematrinya, menyambungkan kembali itu dengan butiran-butiran emas yang dilelehkan kemudian disambungkan. Perak lah, perak, karena bahasanya kita perak. Kalian ingin menempel kembali menggunakan perak, maka kapan diharamkan? Diharamkan kita menggunakan perak itu kalau banyak dan tujuannya adalah untuk menghiasi juga. Ya, tujuannya adalah untuk menghiasi plus nambal. Nah, ini pembahasan fikih yang mungkin kita tidak akan merasakannya ya. Jangankan emas, jangankan piring emas, beli emas kalung saja kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Wa yahillu, dan halal al mumawwahu bihimah, barang yang dicat dengan emas atau perak. Barang yang dicat dengan emas dan perak, misalnya kalian punya gelas, kemudian kalian beli emas di toko emas, kemudian kalian sepuh atau kalian cairkan kembali emas itu, kemudian kalian gunakan untuk mengecat piring kalian biar menjadi piring yang tercat dengan emas. Nah, kalau yang seperti itu tidak menjadi masalah, karena dia sedikit dan sifatnya itu dia menempel, ya, sifatnya menempel. Tidak boleh, baru tidak boleh ketika dilebur, dipanaskan, maka itu tidak boleh. Kita masuk kepada pasal baru pada pagi hari ini, ya, tentang bersiwak. Yusannu, disunnahkan as-siwaku, siwak fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang bersiwak. Siwak itu apa? Siwak itu adalah sikat gigi. Jadi kalian begini itu entah pakai kayu, entah pakai sikat gigi, itu namanya bersiwak. Jadi jangan diartikan siwak itu hanya menggunakan kayu. Jadi proses membersihkan mulut itu namanya tasawwaka ya tasawwaku, bukan tasawwaka ya. Ya siwak saja bersiwak. Istaka yastaku, bersiwak. Ya, istaka yastaku, bersiwak. Beliau mengatakan yusannu, disunnahkan as-siwaku, bersiwak fi kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi kita disunahkan, makanya sebenarnya sunnah kita bawa siwak kemana-mana itu. Mungkin sebagian orang kalian pernah lihat pergi kemana, di masjid mana begitu, ada orang mau sholat ngambil batang ajaib gitu. Digunakan untuk bersiwak. Hal seperti itu adalah sunnah. Hanya saja kadang ada orang yang komproh, ya, dia siwaknya itu tidak dikasih cover. Ya, sekarang kan ada siwak itu yang modelnya seperti pulpen, kemudian bisa dilepas tutupnya, kemudian digunakan untuk bersiwak. Ya, tinggal ditutup lagi, dimasukkan, sehingga tidak mengotori baju. Itu lebih baik daripada orang-orang yang pakai siwaknya sangat tradisional. Dia hanya pakai kayu arok itu, dia gunakan, kemudian dia masukkan. Itu kalau bajunya warnanya putih, nanti dia ngecap warnanya kuning, jadi kuning, ya, kena macam-macam lah, kena apa di mulut, kemudian masuk. Nah, siwak itu disunnahkan pada setiap keadaan. Dengan kita niatkan siwak, kita niatkan untuk
mengikuti sunnah Nabi, disunahkan. Wa yata'akkadu. Ya. Jadi siwak ini sunnah dengan hadis yang begitu banyak sampai mutawatir. Di antara hadis yang menyebutkan bahwa siwak itu sunnah adalah Nabi mengatakan, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Di dalam riwayat yang lain inda kulli sholatin. Jadi beliau mengatakan, andai saja bersiwak itu tidak memberatkan umatku. Jadi Nabi sudah memprediksi bahwa nanti kalau umat itu kalau kita itu diwajibkan untuk siwak terus ketika wudu, ketika sholat, itu akan susah. Mungkin akan mengalami kesusahan, ada masyaqqah di situ. Sehingga prediksi atau gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk atau menjadikan beliau tidak mewajibkan siwak. Wa yata'akkadu, dan bersiwak itu akan lebih penting lagi, ya, yata'akkadu, lebih ditekankan lagi lil wudu'i ketika wudu. Jadi sebelum kalian, ya, setelah kalian membasuh telapak tangan, itu kalian ambil sikat gigi, ya, ketika kalian ambil sikat gigi dan kalian niatkan bersiwak, maka itu mendapatkan pahala siwak. Nah, alat yang digunakan untuk siwak itu kan macam-macam. Ya enggak? Alat yang digunakan untuk bersiwak itu macam-macam. Yang paling baik adalah menggunakan kayu apa? Kayu arok, ya, kayu arok. Jadi ada kayu di wilayah Arab itu namanya kayu arok. Itu biasanya kalau di Mekah itu ada bapak-bapak tua jualan kayu-kayu arok kecil-kecil, lebih kecil daripada jari ini. Itu panjang-panjangnya nanti digunting, beli berapa meter, atau biasa sudah ada yang potongan 20 cm. Kalau beli di toko-toko dia sudah ada covernya, lebih modern lagi. Jadi yang pertama menggunakan kayu arok. Makanya sekarang banyak odol. Kalian temukan ada Pepsodent, ada Ciptaden. Itu ditulis mengandung siwak gitu. Ya, mengandung siwak. Padahal sebenarnya bukan siwaknya itu, tetapi aroknya itu. Ya, karena kata siwak itu bisa digunakan untuk proses membersihkan gigi, bisa diartikan juga alat untuk membersihkan gigi. Nah, itu di blender mungkin kayu aroknya, kemudian dicampur dengan pasta gigi. Itu sekarang muncul. Kenapa kok seperti itu? Karena memang di dalam kayu arok itu ada enzim-enzim yang bisa menguatkan gigi. Ada enzim-enzim yang bisa menguatkan gigi dan bisa, ya, menghilangkan bakteri, membunuh bakteri. Kalau tidak ada arok, sebagian ulama menyebut kemudian menggunakan kurma, pelepah kurma. Di pelepah kurma nanti ya disasat-sasat, dibentuk, ya, bisa dibentuk menjadi seperti pulpen. Maka itu juga bisa. Kemudian yang ketiga menggunakan batang buah tin, buah zaitun, ya, buah zaitun, minyak zaitun. Pernah lihat pohonnya zaitun? Pernah lihat pohon zaitun? Pohon zaitun itu dia kecil-kecil daunnya. Itu bisa dipotong dahannya yang, ya, seukuran kelingking lebih kecil, itu bisa digunakan untuk bersiwak. Nah, bersiwak itu juga sah dengan berbagai bahan yang dia agak keras atau tebal. Misalnya sampean pakai kain, gak ono odol, gak ono sikat gigi, bajumu kamu gunakan untuk bersiwak, ya. Apakah boleh? Ya, boleh-boleh saja. Apakah itu masuk dalam kategori sunnah? Sunnah, ya. Kalau kalian niatkan itu sunnah, itu masuk dalam kategori sunnah. Atau menggunakan jari yang agak kasar, ya, jari-jarimu yang kasar itu bisa digunakan untuk bersiwak, ya. Sing wis kapalan, tapi orang nggak ada kapalan di sini, ya. Jarang ada orang kapalan di jari. Misalnya tangan kalian kok kapalan di jari gitu, ya. Jadi agak keras gitu. Itu bisa digunakan untuk bersiwak. Jadi, ya, dia bisa dibawa kemana-mana jarimu itu. Namun sebagian ulama mengatakan
Kalau yang digunakan itu adalah jarimu sendiri, kamu gunakan untuk bersiwak, maka itu tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau menggunakan jari orang lain, itu sunnah. Ya, jadi kamu pinjam jari temenmu yang agak kasar-kasar, Mas nilai jari nih, tiga kode disiwak, gitu. Ya, maka itu sebagian ulama membolehkan. Nah, itu tingkatan-tingkatan sampai dibahas seperti itu. Kalau nggak ada ini menggunakan ini, kalau tidak ada ini menggunakan ini, terus sampai mentok gunakan jari. Gunakan jari. Ini menunjukkan betapa pentingnya bersiwak, ya sikat gigi di dalam beberapa keadaan. Jadi begitu ya. Tadi pagi ada yang belum sikat gigi, bangun tidur. Coba diambus dewi-dewi kok kanan kiwa ya. Ya. Jadi bersiwak gitu ya. Wa yata'akkadu dan lebih ditakkid, ditekankan bersiwak itu lil wudu'i untuk wudu. Kalian sebelum wudu, was sholati sebelum sholat. Makanya biasa dulu kalau di jamaah saudara-saudara kita Nahdliyin kalau mau sholat Jumat, karena kita sholatnya bareng dengan mereka, kadang sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan kayu. Itu sunnah. Jadi dulu ya, ketika saya MTS itu di situ, itu ada guru yang menghina, mengecek-ngecek apa wong NU itu kok kopro itu. Dia mengeluarkan kayu kemudian diosok-osokkan di gigi, kemudian dibalikkan lagi ke kantong. Dia sebut, guru itu sebut, sudah meninggal gurunya. Ya semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahan dan kengawurannya. Itu sampai menghina seperti itu. Padahal itu adalah sunnah. Jadi yang kalau mau mengkritisi, ya jangan dikritisi masalah siwaknya, tetapi dikritisi masalah menaruhnya. Tetapi itu lebih utama, lebih baik daripada yang tidak siwakan sama sekali. Ya, dia siwakan kemudian dia taruh kayunya itu di baju, kemudian menguningkan, itu urusan dia. Ya, dan dia sudah mendapatkan pahala bersiwak daripada yang mengkritik, ya sudah tidak dia bersiwak, kemudian dia menghina orang yang melakukan siwak. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Wa likulli ihramin wa iradati qiraatil Qur'an, dan ketika ingin membaca Al-Qur'an. Jadi sampai membaca Al-Qur'an itu disunahkan untuk siwak, meskipun tadi sebelum berangkat sudah sikat gigi, ya sudah bersiwak. Ya, tapi kalau kita misalnya tadi ngaji itu juga disunahkan gitu. Wal hadis, ketika kita membaca hadis, misalnya Mas, sama nanti belajar sama Mas Zabil, kitab apa? Hadis Arba'in Nawawi. Sudah ada yang hafal? Sudah, judulnya gitu ya. Itu disunahkan juga bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Tuh. Wa dzikri, dan ketika mau berzikir, sama zikir pagi, zikir sore misalnya, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Berikutnya wa isfiraril asnan, ketika gigi mulai mengkuning. Misalnya gigimu wis mulai kuning-kuning, kakek ngombe kopi atau yang lainnya. Kalian bangun tidur, gigimu menjadi kuning, maka itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Jangan sampai gigi itu dibiarkan mengkuning jadi seperti emas. Ditakon lapo untumu kok jarno kuning, nek kaya emas ya gak iso. Bedone beda. Jadi kalian sikat gigi, jangan sampai gigi itu menjadi kotor. Biasanya ada yang ngerokokan di sini. Ya kecil-kecil kok ngerokok gitu. Itu efek jangka panjangnya membuat gigi itu tidak bagus. Apalagi rokok dibarengi dengan kopi. Nah, itu sangat membuat rasa asamnya itu membuat gigi itu melemah, dan dia menguning. Kalau tidak diimbangi dengan sikat gigi, itu akan membuat gigi menjadi kuning. Jadi, ya sering-sering saja biar tidak menjadi kuning. Wadukhulil baiti, dan masuk masjid, ya wadukhulil baiti, bukan wadukhulil baiti, dan masuk rumah. Kalian mau masuk rumah disunahkan untuk bersiwak juga. Wal qiyami minan naumi, dan bangun tidur. Wa iradatin naumi, dan sebelum tidur. Walikulli halin yatabayyaru fihil fam, dan setiap saat ketika mulut itu berubah.
Jadi ada banyak sekali kita disunahkan untuk bersiwak. Tetapi minimal kita siwak sebelum tidur, sesudah makan dan sesudah tidur, ya. Sebelum, sesudah tidur, sesudah makan, mau sholat atau mau wudhu. Jadi setiap kalian wudhu diusahakan bersiwak. Makanya kalau kalian wudhu itu ya jangan wudhu di sini, sebisa mungkin wudhu di rumah, karena masih ada sikat giginya. Kecuali kalian mau ngesai sikat gigimu ke sini, ya. Kalau enggak ya sudah wudhu di rumah, kemudian masuk ke musola, langsung ibadah, langsung sholat sunnah di musola, gitu. Wa yukrahu dan dimakruhkan, wa yukrahu dan dimakruhkan lis-shaimi bagi orang yang berpuasa, ba'da zawal, setelah zawal. Setelah puasa, setelah zuhur, perhatikan, setelah zuhur, setelah zawal, itu orang yang berpuasa tidak disunnahkan untuk siwakan. Dibiarkan saja. Itu mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau pagi, misalnya pagi-pagi jam 9, jam 10, kalian waktu puasa kok merasa mulutmu enggak segar, masih boleh bersiwak. Tapi dihindari menggunakan odol. Kenapa? Ditakutkan ada partikel odol itu yang masuk tertelan lewat ludah, campur dengan ludah kemudian tertelan. Atau partikel odol itu dia nyangkut di sela-sela gigi. Kemudian kamu main ludah, kemudian tercampur dengan ludah kamu telan, maka itu bisa membatalkan karena masih ada ain di situ, ada partikelnya di situ. Nah, jadi kalau kalian puasa sampai sebelum zawal, sampai sebelum duhur, itu masih boleh, tidak makruh siwakan. Tapi kalau setelah zawal itu dimakruhkan, tetapi tidak haram. Kenapa kok demikian? Karena Nabi itu pernah menyebutkan bahwa bau orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misk. Minyak wangi termahal sampai sekarang ya ada namanya misk. Itu lebih mahal, lebih harum di sisi Allah. Nah, sehingga kalau kita sikat, maka itu akan menghilangkan bau puasa. Nah, itu mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau yang lainnya tidak menjadi masalah. Baik kita puasa atau tidak puasa, boleh kita sikat gigi. Setelah maupun sebelum zawal kita dibolehkan untuk bersikat gigi. Wayahsul, nah ini perhatikan, wayahsul dan bisa menjadi sunnah bikulli khashinin, dengan segala barang sesuatu yang dia khashin, dia agak tebal. Ya, dia agak tebal, dia agak kasar. Bisa agak tebal, agak kasar, maka kalian bisa menggunakan dahan apapun, ori, tapi yang kecil gitu ya. Kalian nemu pohon di depan rumah, pohon jeruk, ya potong sedikit, bisa kalian gunakan untuk bersiwak gitu ya. Illa isba'ahu, kecuali menggunakan jarinya. Nah, beliau mengatakan tidak boleh, tidak sah, tidak dianggap sunnah kalau kalian gosok giginya pakai jari, tidak sah. Kecuali sebagian ulama tadi mengatakan boleh kalau menggunakan jari orang lain. Nyileh drijimu kanggo sikat gigi. Wal araku aula, dan menggunakan pelepah dan menggunakan ranting arok itu lebih utama, karena arok tadi banyak enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk gigi. Tsumman nakhlu, kemudian an-nakhl. Nakhl itu adalah ambil pelapa kurmanya. Pelapa kurma itu kan ombo koyok apa kelopo atau palem gitu ya. Ambil belah seukuran pulpen tadi. Kemudian ada juga az-zaitun, kemudian zaurih at-thayyib. Ada enggak pohon yang dia baunya wangi? Ya. Pohon yang baunya wangi itu ada enggak di Selopuro? Ya, ada mungkin di kuburan itu. Ya. Apa itu namanya? Kamboja itu. Kamboja, tapi ya kamboja yang bau, yang harum kembangnya. Kemudian ada lagi al-aud alladzi la raihata lahu wa fi ma'nahu al-khirqah. Nah, boleh juga menggunakan kain.
Ini saya lanjutkan sampai selesai pembahasan, tinggal sedikit lagi ya. Wa yustahabu, dan disunahkan an yasta'aka, untuk bersiwak biyabisin, dengan sesuatu yang yabis. Sesuatu yang yabis, yang kering. Disunahkan kita menggunakan yang kering. Dia bilma, kemudian dikasih air sedikit, dikasih air ya. Wa arudon, kemudian cara sikatnya begini, kanan kiri. Kalian sikat gigi begini, ke kanan ke kiri, jadi arudon. Jangan sikat gigi ke atas ke bawah. Kenapa? Karena resiko untuk melukai gusi. Tapi ini bukan wajib, tapi sarannya seperti itu. Kalau sikat gigi ke kanan ke kiri, atas bawah. Kecuali menyikat lidah. Nah, lidah ternyata juga perlu disikat. Kalau lidah jangan disikat seperti ini, tapi sikatnya adalah vertikal. Jadi kalau kalian beli sikat gigi yang di ujungnya itu ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulunya itu. Nah, itu bisa digunakan untuk gigi, bisa sekaligus digunakan untuk menyikat lidah. Nah, menyikat lidahnya ya keluar masuk seperti ini. Jangan menyikat lidah seperti ini. Berbahaya juga. Illa fil lisan wa an yaddahina gibban wa yaktahil. Nah, ini pembahasan berikutnya tentang masalah berminyak. Kemudian masalah celaan. Begitu ya. Yang kemarin saya bagi bukunya ya di bawah.